Budaya populer merupakan budaya yang dominan diminati oleh masyarakat. Di balik dominannya masyarakat mengikuti budaya populer tersebut, memiliki sebuah nilai yang perlu kita bahas. Maka dari itu, mari kita berpendapat. Konsep budaya populer yang ringan, menarik, dan juga menyenangkan itu mampu memikat banyak orang untuk mengikuti budaya tersebut. Ditambah di era teknologi hari ini, peran media itu begitu penting dalam melakukan penyebarannya. Sehingga budaya populer ini mampu cepat menjadi tren di tengah masyarakat. Ditambah juga sifat budaya populer yang adaptif dan juga memiliki durabilitas yang begitu tinggi, itu mampu mendukung perkembangan budaya populer menjadi sebuah keseragaman bentuk dan juga berpotensi bagi lahirnya imitasi. Yang dimaksud dengan lahirnya imitasi ini di mana masyarakat itu banyak meniru bentuk fisik dan juga nilai yang ada di dalam budaya populer itu sendiri. Seperti halnya Korean Wave atau dikenal dengan istilah Hallyu, itu penyebarannya dimulai pada tahun 1990 melalui produk-produk hiburan yang dibuat oleh Korea itu sendiri. Terkhusus K-pop sebagai sebuah musik populer di Korea Selatan yang merupakan adaptasi dari musik pop barat, kehadirannya dengan negara Korea itu bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Mengapa demikian? Karena pada tahun 1998, pemerintah Korea itu mulai aktif mempromosikan produk-produk hiburan mereka. K-pop sebagai sebuah produk hiburan di Korea itu pada waktu itu menjadi sebuah alternatif solusi dalam menangani krisis ekonomi di masa itu. Nah, karena perkembangannya yang begitu pesat menguasai benua Asia dalam kurun waktu tahun 99 hingga 2010, banyak grup K-pop yang bermunculan, menyuguhkan beberapa penampilan panggung yang juga menarik. Seperti contoh tepatnya tahun 2012 di mana produk hiburan Korea ini begitu cepat menyebar di belahan dunia. Salah satunya adalah video musik Gangnam Style yang siapa yang tidak tahu video musik ini karena penyebarannya yang begitu cepat langsung dikenal oleh banyak orang di belahan dunia. Di sisi lain, dari kesuksesan produk-produk hiburan Korea ini ternyata dari pemerintah Korea ini pun sangat mendukung aktivitas hiburan ini. Terbukti pemerintah Korea itu mendirikan Korean Foundation for International Culture yang menjadi sebuah fasilitas terhadap komoditi unggulan mereka. Lembaga ini mendukung penuh segala perhelatan aktivitas hiburan, terkhusus K-pop. Lalu pemerintah Korea juga memiliki lembaga di bawah naungan Kementerian Kebudayaan, Pariwisata, dan juga Olahraga, yaitu Korea Creative Agency, yang di dalamnya atau fungsinya itu mendukung segala aktivitas kreatif masyarakat Korea. Lalu, apakah ada alasan yang begitu penting pemerintah Korea sangat mendukung produk-produk hiburan mereka? Ternyata, produk-produk hiburan ini, K-pop, drama Korea, dan juga produk hiburan lainnya itu memiliki kontribusi ekonomi yang begitu besar terhadap perkembangan perekonomian Korea. Terbukti di tahun 2014 kontribusinya itu berada di 1,87 miliar US dollar. Grafiknya terus meningkat. Di tahun 2018 itu mencapai 9,48 miliar US dollar. Lalu di 2019 itu mencapai angka 12,3 miliar US dollar. Dan total nilai industri kreatif ini berada di angka 30,6 miliar US dollar atau 7,5% dari total GDP Korea. Jika kita hitung secara kasar, maka rata-rata kontribusinya ini berada di angka 10 miliar per tahun. Nah, cerdasnya pemerintah Korea ini mampu melakukan komodifikasi terhadap budaya yang ada, seperti budaya drama hiburan atau K-pop dan produk-produk hiburan lainnya. Ini mampu dikomodifikasi sehingga memiliki nilai ekonomis yang mampu menguntungkan bagi negara tersebut.
Ketika itu dikomodifikasi, maka akan menciptakan ruang kapital, di mana ruang kapital itu menghasilkan produk-produk Korea dan juga menghasilkan dominasi budaya di dalamnya. Kita bisa bayangkan ketika K-pop atau drama-drama hiburan Korea ini masuk menguasai negara tertentu, maka yang hadir di negara tersebut itu tidak hanya grup K-pop atau drama hiburan saja, tapi produk-produk Korea lainnya pun mengikuti, seperti kosmetik, kemudian baju, lalu produk-produk fashion lainnya yang berhubungan dengan drama dan juga K-pop. Itu akan membanjiri negara tersebut. Maka disitulah pergulatan ekonomi itu menjadi keuntungan bagi negara Korea itu sendiri. Kita pun bisa hitung misalkan berapa banyak produk Korea yang masuk ke Indonesia. Itu pun tidak tiba-tiba masuk, tapi ada instrumen lain yang mendorong produk itu masuk. Salah satunya adalah budaya populer K-pop dan juga drama-drama Korea. Itu mampu mendorong masuknya produk-produk lain ke negara-negara tertentu. Nah, juga Korea pun memiliki sebuah soft power ketika K-pop dan juga drama-drama Korea ini mampu menguasai dunia. Korea memiliki kekuatan yang mampu mengendalikan dunia lewat instrumen ini. Karena di satu sisi K-pop dan juga drama hiburan ini menjadi aset bagi negara tersebut, pada sisi lain juga ini menjadi nilai yang memiliki profitabilitas yang masif. Karena tanpa kita sadari, orang-orang yang gemar dengan K-pop atau orang-orang yang selalu menggandrungi drama-drama Korea, kita bisa melihat bahwa tanpa mereka sadar, mereka itu terpengaruhi. Tapi di sisi lain, mereka itu tidak sadar sedang dipengaruhi. Itu sebuah konsep sederhana dari istilah hegemoni gitu. Tanpa kita sadari, kita pun bagi orang-orang yang memang suka atau menggandrungi produk-produk Korea ini, mereka tidak sadar sedang berada dalam genggaman hegemoni. Lalu, apa kabar dengan Indonesia yang memiliki beragam budaya? Apakah Indonesia mampu melahirkan produk budaya yang populer di belahan dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai bertemu di konten-konten berikutnya dan mari kita berpendapat.